Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda, NPM 2159201026 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Rian Aji Wijaya, yaitu membuat aplikasi penginputan nilai mahasiswa berbasis mobile menggunakan Android Studio. Pada layout pertama, untuk versi XML yang saya gunakan adalah versi 1.0 dengan encoding atau karakter menggunakan UTF-8. Untuk layout di sini saya menggunakan linear layout dengan lebar mengikuti parens, tinggi mengikuti parens, orientasi vertikal, dan warna background biru cerah. Untuk logo UMCO, di sini saya menggunakan widget image dengan lebar mengikuti parens, tinggi 130 dp, margin left 30 dp, margin right 30 dp, dan untuk filenya saya simpan di folder drawable dengan nama file pmb dashboard putih min png. Untuk layout dengan di dalamnya terdapat inputan nama dengan edit teks nama dan npm, dengan edit teks npm dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, dan warna teks hitam. Margin button 30 dp, saya menggunakan linear layout dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, orientasi vertikal, dan warna background. Di sini saya menggunakan file yang mengatur warna dan radius background yang saya simpan di folder drawable. Untuk tombol masuk, di sini saya menggunakan widget button dengan ID button next lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, dan warna background biru gelap. Pada layout kedua, di sini saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal yang di dalamnya terdapat tulisan input nilai dan layout yang di dalamnya terdapat tulisan selamat datang. Lalu nomor NPM dengan ID text view NPM dan nama dengan ID text view nama. Lalu untuk layout yang di dalamnya terdapat inputan nilai tugas dengan ID teks tugas, UTS dengan ID teks UTS, UAS dengan ID teks UAS, dan tombol hitung dengan ID button calculate. Saya menggunakan linear layout dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, orientasi vertikal, dan warna background menggunakan warna radius yang terdapat di dalam file border radius dalam folder drawable. Kemudian untuk button, saya menggunakan widget button dengan ID button calculate dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, dan warna background biru gelap. Pada layout ketiga, saya menggunakan linear layout dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, orientasi vertikal, dan warna background biru cerah. Untuk logo UMCO, di sini saya menggunakan image view untuk layout yang di dalamnya terdapat teks nilai tugas dengan ID total strip tugas, nilai UTS dengan ID notes, nilai UAS dengan ID NUAS untuk mencetak nilai yang telah diinput oleh user. Lalu untuk mencetak hasil dari nilai yang dikalikan dengan tiap bobot persentase, di sini saya menggunakan widget text view untuk mencetak hasil nilai tugas dengan ID total strip tugas, nilai UTS dengan ID total strip UTS, dan nilai UAS dengan ID total strip UAS. Untuk teks hasil akhir, di sini saya menggunakan widget text view dengan ID text view result dengan lebar dan tinggi sesuai konten, warna teks biru cerah, gaya teks tebal dan akuran, teks 40 sp. Dan untuk tombol kembali, di sini saya menggunakan widget button dengan ID black dengan lebar mengikuti parens, tinggi sesuai konten, tag kembali, dan warna huruf putih, gaya teks tebal, ukuran teks 18 sp, dan warna background biru gelap.
Script logic untuk kelas main activity, di sini saya mengimport widget edit text yang saya beri nama edit text npm dan edit text nama yang saya gunakan untuk menampung id edit text npm dan edit text nama dari file activity strip main xml. Kemudian saya mengimport widget button yang saya beri nama button next yang saya gunakan untuk menampung ID button terdapat di dalam file activity strip main xml. Lalu button next tersebut saya gunakan fungsi setOnlyListener untuk menjalankan perintah ketika diklik maka membuat string npm dan nama yang saya gunakan untuk menampung input dari user. Lalu saya menggunakan fungsi instance dengan nama instance yang berfungsi untuk berpindah dari kelas main activity ke kelas input activity dengan mengirimkan data npm dan nama diinputkan oleh user dan dimasukkan ke dalam amplop dengan nama npm dan nama. Lalu mulai fungsi instance dengan fungsi start activity. Untuk kelas activity, di sini saya mengimport widget text view yang saya beri nama text view npm, text view nama, dan widget edit text yang saya beri nama edit text tugas dan edit text uts dan edit text uas. Kemudian nama-nama tersebut saya gunakan untuk menampung ID yang terdapat di dalam file activity input xml. Lalu saya menjalankan fungsi intent dengan nama intent yang isinya menerima data yang dikirimkan melalui fungsi intent dan fungsi getIntent. Kemudian saya buat kondisi intent, jika tidak kosong, saya buat string npm dan nama yang saya gunakan untuk mengambil isi data yang dikirim melalui fungsi intent. Lalu saya menggunakan text view npm dan text view nama untuk mencetak isi dari amplop yang dikirimkan dari file activity input xml melalui instance. Kemudian saya gunakan widget button yang saya beri nama button calculate untuk menampung ID button. Dan saya jalankan perintah ketika button diklik maka akan membuat variabel atau nama-nama menampung inputan dari user. Lalu saya membuat nama total tugas, total uts, dan total uas menggunakan fungsi double untuk menghitung nilai-nilai tersebut dikalikan dengan tiap-tiap bobot persentase. Selanjutnya saya gunakan fungsi instance untuk nama resultants untuk berpindah dari dash kelas input activity ke kelas result activity dengan mengirimkan data-data yang dimasukkan ke dalam sebuah amplop. Dan saya memulai fungsi intent dengan fungsi activity. Untuk kelas result activity, di sini saya menggunakan import widget text view dengan nama text view result, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, total tugas, total UTS, total UAS, tampilan npm, dan tampil nama. Lalu saya mengimport widget button yang saya beri nama kembali. Kemudian nama-nama tersebut saya gunakan untuk menampung ID yang terdapat dalam file activity result xml. Lalu saya gunakan fungsi intent dengan nama intent yang isinya menerima data dikirimkan melalui fungsi intent dengan fungsi getIntent. Kemudian saya buat nama-nama untuk mengambil isi dari data-data yang dikirimkan melalui fungsi intent. Selanjutnya, saya membuat kondisi jika intent tidak kosong, saya membuat nama total nilai yang isinya mengambil dari data yang dikirimkan melalui fungsi intent dan saya menggunakan nama text view result untuk mencetak isi dari data tersebut dan nama-nama widget yang telah saya buat menggunakan mencetak yang dikirimkan melalui fungsi intent. Dan terakhir, saya mengatur untuk widget button dengan nama kembali ketika diklik maka akan berpindah dari kelas result activity ke kelas main activity.